Om Swastiastu Namo Buddhaya. Selamat siang, rekan-rekan dari media, saudara selamat datang. Yang saya hormati rekan-rekan PJU Polres Mamasa. Pada siang hari ini, kami dari Polres Mamasa menyelenggarakan kegiatan press release di akhir tahun 2023. Sementara di akhir tahun 2023 ini, saya sebagai Kapolres Mamasa, Kabupaten Sudah SK, mengucapkan terima kasih sebelumnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan wartawan yang selama ini sudah membantu pelaksanaan tugas saya sebagai Kapolres di Mamasa pada tahun 2023. Kemudian ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan para PJ Polres yang selama ini bertugas bersama saya di Polres Mamasa. Kemudian yang kedua, press release akhir tahun 2023 Polres Mamasa ini kami akan menyampaikan kepada rekan-rekan sebagai media bahwasanya capaian maupun target yang sudah dilaksanakan oleh Polres Mamasa akan disampaikan oleh masing-masing para atasan. Kemudian dari rekan-rekan wartawan tentunya sudah rutin ya Pak, sebagai media press release tentunya ada hal-hal yang menjadi masukan atau saran ya Pak. Itu sebagai saya harapkan saran masukannya yang seharusnya buat kami untuk kinerja ke depannya Pak selama tahun 2024. Kemudian kritik dan saran yang membangun, terutama kami juga membutuhkan dari rekan-rekan wartawan untuk perbaikan kinerja kami ke depannya. Kemudian waktu saya persilakan kepada para kasat yang akan menyampaikan capaian ataupun kondisi ataupun posisi pada saat itu ya. Silakan yang pertama. Silakan Pak KBO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam. Untuk kami dari Direktorat Satreskrim Polres Mamasa akan menyampaikan rilis kasus tindak pidana Satreskrim di tahun 2023. Bahwa di tahun 2023 ini Satreskrim Polres Mamasa menerima laporan mengenai kejahatan. Jadi kejahatan dalam hal ini ada 3. Kejahatan konvensional sebanyak 87 laporan, kejahatan terhadap kekayaan negara nihil, kejahatan kontingensi nihil. Untuk kejahatan konvensional di tahun 2022 ini mengalami penurunan, yakni di tahun sebelumnya yaitu 2022 jumlah laporan yang masuk sebanyak 99. Jadi saya ulangi, di tahun 2022 jumlah laporan polisi yang masuk sebanyak 99. Nah, berbeda di tahun 2023 yang hanya 87 kasus. Dari 99 kasus di tahun 2022, sebanyak 8 kasus penanganannya sempat menyeberang ke tahun 2023. Hanya di tahun 2023 tersebut kami dapat menyelesaikan 8 kasus tersebut, sehingga untuk kasus di tahun 2022 dinyatakan selesai 100%. Sementara di tahun 2023 yakni sebanyak 87 kasus oleh Satreskrim Polres Mamasa menyelesaikan sampai saat ini menyelesaikan sebanyak 72 kasus. Jika dipersentasekan yakni sebanyak 82,75%. Sisa kasus sebanyak 15. Proses hukumnya tetap kami melakukan proses hukum, yakni 2 diantaranya masih tahap penyidikan, sedangkan antara 13 kasus lainnya masih dalam tahap lidik. Adapun jenis kejahatan konvensional yang dilaporkan yakni sebanyak 87 kasus yang kami jelaskan tadi, itu meliputi kasus penganiayaan, penipuan, penggelapan, penyerbuatan tanah, pencurian, pencabulan, pengerusakan, KDRT, pelecehan di bawah umur, pemerkosaan dan lain-lain. Sebanyak 72 kasus di tahun 2023 ini yang berhasil diselesaikan, yakni dengan cara 1. Pengiriman berkas ke kejaksaan itu sebanyak 11 kasus, masih ada yang tahap 1,
sudah ada yang P21 dan sudah ada yang tahap 2. Sedangkan cara yang kedua untuk penyelesaian kasus tersebut ini melalui jalur non litigasi. Perlu saya jelaskan bahwa jalur non litigasi ini adalah kasus yang terakhir di luar ranah peradilan, yakni menggunakan pendekatan mengenai restoratif justice. Jadi itu ada sebanyak 45 kasus, sedangkan 18 kasus lainnya setelah anggota kami melakukan penyelidikan itu tidak ditemukan bukti, sehingga kami menutup bahwa kasus tersebut belum dapat kami tingkatkan ke penyidikan. Terus yang terakhir perlu diketahui bahwa Satreskrim Polres Mamasa di tahun 2022 kemarin itu ada menangani satu kasus korupsi. Kasus korupsi itu yakni mengenai penyaluran dan bantuan stimulan perbaikan rumah rusak akibat bencana gempa di Mamasa. Jadi laporannya di tahun 2022, penanganan di 2023 ini, dan perkembangan penanganan perkara itu bahwa berkas telah dikirim ke kejaksaan. Beberapa kali kami menerima P18 P19, tetapi kami sudah lakukan pembelasan dan saat ini kami menunggu surat pemberitahuan dari jaksa apakah kasus itu sudah dinyatakan lengkap atau P21. Untuk selanjutnya kami melakukan pengiriman tersangka dan barang bukti atau biasa dikenal dengan tabungan. Demikian dari kami Satreskrim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan hormat Bapak Kapolres Mamasa. Saya hormati Kasat Lantas, Kasih Humas, dan Polreskrim. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari Satres Narkoba ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan penanganan kasus kami dari Satuan Reserse Narkoba. Satuan Reserse Narkoba dari bulan Januari sampai Desember itu menangani setidaknya ada 14 LP. Dari 14 LP itu tersangkanya ada 26. Dari kami menangkap LP pertama pada bulan Januari itu tersangkanya Suwandi alias Suwandi. Kemudian pada LP nomor 2 itu pada bulan Januari juga itu tersangkanya Masmur. Tersangka kedua itu Muhammad Nasir. Jumlah BP itu 3,01 gram. Pada bulan Maret kami menangkap lagi 3 orang tersangka, yaitu Akbar, Tegar, dan Alfian. Pada bulan Maret kami mengungkap lagi 1 orang, yaitu atas nama Lamusa alias Musa. April hingga Mei ada 3 tersangka. Ini kenapa sampai April sampai Mei? Yang April kita tangkap kurirnya, jadi pada bulan Mei kami baru pengungkapan dan menangkap bandarnya, yaitu Adi Marif alias Mawar. Kemudian bulan Juni kami mengungkap lagi 1 tersangka, yaitu atas nama Rizal. Bulan Juni Saldi. Bulan Agustus ada 2 tersangka, yaitu Widya Liang dan Nasaruddin. Pada bulan September itu ada pengungkapan 2 LP. Minta maaf, ada 3 LP. Bulan September ada 3 LP. Itu ada 3 tersangka. Dan Desember itu ada 2 LP dan 5 tersangka. Dan pada bulan Desember itu LP 14, 3 tersangka ini kami lakukan restoratif justice. Setelah kami lakukan penyelidikan dan pemberian barang bukti dan melakukan TAT ke BNN Kapolman dan berkoordinasi dengan Bakoka, sehingga yang bersangkutan kami lakukan restoratif justice sesuai dengan Perpol tentang RJ. Jadi yang 3 tersangka ini kami titip di lembaga rehabilitasi di Bakoka pada saat ini, sambil menunggu konfirmasi dari sana sampai berapa lama yang bersangkutan ini Juliani, Reski, dan Dodi ini dilakukan restoratif justice, dilakukan rehabilitasi. Dari kesemua ini 14 LP semuanya sudah P21. Yang terakhir kemarin yang dari 14 LP ini 13 P21, 1
satu dalam tahap satu yang ada di belakang saya 2 orang, ini LP13. Mungkin awal Desember Januari ini kita sudah akan serahkan ke kejaksaan untuk tahap lanjut. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mungkin nanti setelah paparan dari Kasih Pengantar, setelah itu ada tanya jawab. Silakan rekan-rekan yang ingin bertanya kepada kami persilakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum. Yang kami yang terhormat Bapak Kapolres Mamasa, yang kami Kasar Narkoba, Kasar Reskrim, Kasar Mas dan rekan-rekan sekalian. Jadi dari kami setelah lintas Polres Mamasa ada beberapa kasus dalam tahun ini, yaitu terkait kasus Lakalantas. Bulan Januari ada 4 semuanya sudah selesai. Di bulan Februari ini, bulan Maret ada 1 sudah selesai juga. April itu ada 3 semuanya sudah selesai. Bulan Mei ada 5 kasus. Jadi sampai dengan Desember total 39 kasus. Sedangkan ND itu ada 3. Yang terakhir kemarin bulan Desember yang baru saja yang terjadi itu MD1. Terus luka berat itu ada 4, luka ringan luka berat ada 10, luka ringan ada 45. Untuk kasus yang selesai sampai akhir tahun ini ada sebanyak 23, jadi pun 17 kasus yaitu SP3, 6 RJ dan 16 kasus masih dalam proses. Untuk data Lakalantas tahun 2022 ada sebanyak 32 kasus, sedangkan 2023 ini ada 39 kasus atau mengalami kenaikan sebanyak 20% lebih. Untuk pelanggaran lalu lintas ada sekitar 604 kasus di tahun 2022 dan 2023 ada 848 atau mengalami kenaikan 40% lebih. Untuk tilang di tahun 2022 433, sedangkan di tahun 2023 ini 526 tilang. Jadi mengalami kenaikan 21% lebih. Untuk teguran sendiri di tahun 2022 sebanyak 171, sedangkan di tahun 2023 ini 397 kasus atau mengalami kenaikan lebih 100%. Jadi dari kami Satuan Lalu Lintas sekian. Kalau ada pertanyaan silakan rekan di. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan dan kesempatan rekan-rekan media untuk meluangkan waktunya datang mengikuti terkait rilis yang ada di Polres Mamasa dalam rangka akhir tahun ini. Semua dari 3 fungsi atau 3 satuan yang ada di Polres Mamasa kita sudah melakukan dari awal, dari fungsi reskrim, baru lanjut ke fungsi narkoba, selanjutnya lantas. Saya rasa rekan-rekan sudah jelas, tapi mungkin alangkah bagusnya supaya lebih sinkron lagi dari beberapa rekan media yang ada di sini. Mungkin ada pertanyaan atau usul pendapatnya untuk lebih memperjelas lagi rilis kasus akhir tahun tersebut yang ada di Polres Mamasa. Kami silakan. Pak. Mohon izin Pak, saya Wahyu dari DPRI Sulawesi Barat Pak. Iya, izin Pak, saya Wahyu dari DPRI Sulawesi Barat. Yang pertama saya mau tanyakan adalah dari jumlah kasus tadi yang telah diselesaikan dari reskrim, kemudian dari narkoba dan juga kasus Lakalantas itu secara keseluruhan, adakah peningkatan
dari tahun sebelumnya di tahun 2002 dari tahun 2002 ke tahun 2003 saat ini ada peningkatan penanganan. Yang kedua, di Reskrim hingga saat ini ada beberapa kasus yang berproses di sepanjang tahun 2023 dan belum dapat diselesaikan. Tadi saya terlalu jelas Pak, mohon izin. Yang selanjutnya, kasus apa yang paling menonjol di tahun 2023 khususnya tindak pidana? Saya rasa dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamzah dari Tribun Sumbar, Pak. Saya mau bertanya lebih khusus ke Pak Kasat Narkoba. Izin bertanya Pak, dari 14 LP yang diselesaikan tadi Pak, belum dijelaskan berapa nominal besaran DD-nya Pak dari keseluruhan. Terima kasih Pak. Saya JJ dari Media Katinting. Yang saya bertanyakan untuk narkoba dari 14 kasus, apakah semuanya itu jenis sabu atau ada yang lain Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, terima kasih. Untuk Pak Kasat Narkoba, yang saya mau tanyakan untuk penanganan narkoba tahun ini apakah meningkat dari tahun sebelumnya atau sebaliknya? Saya kira itu saja. Saya dari Media Sumbar, nama saya Pak Dik. Saya ingin tanyakan bahwa khusus mungkin di pihak KPU atau Reskrim bahwa ada 13 kasus yang dikategorikan tidak selesai. Jadi yang saya mau tanyakan Pak, apa alasan kenapa itu tidak selesai? Itu yang pertama. Yang kedua mungkin hampir sama dengan pertanyaan teman untuk Kasat Narkoba, bahwa berapa jumlah barang bukti, terus bagaimana, adakah tidak peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023? Kalau di Kasat Lantas ya mungkin ada beberapa pelanggaran yang disebutkan dan hampir semuanya meningkat Pak. Ya secara umum saya ingin sampaikan bagaimana penanganannya di Polres Mamasa, karena melihat hampir semua kasus dari tahun sebelumnya ke tahun 2023 itu semuanya meningkat. Apa langkah yang akan diambil oleh pihak Polres? Sekira itu Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakareva dari mediakabadan.com. Yang saya ingin tanyakan kepada KPU Reskrim, tadi dijelaskan beberapa kasus yang telah diselesaikan maupun yang belum diselesaikan. Namun yang menjadi pertanyaan saya dari mediakabadan.com, apakah sejauh ini tidak ada menyelesaikan tindak-tindak pidana korupsi yang ada di Mamasa, seiring dengan gejolak-gejolak yang terjadi di masyarakat Mamasa, bahwa banyaknya oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi di Mamasa. Dan saya lihat tadi bahwa tidak ada satupun yang diselesaikan oleh Polres Mamasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk Kasat Lantas, saya ingin menghimbau Pak, untuk lebih tertibkan teman-teman yang melakukan kalau ada civic di jalan, agar lebih tertibkan lagi penanganannya kepada masyarakat. Mungkin itu Pak. Yang ketiga, mungkin sesuai dengan pertanyaan teman-teman kepada Kasat Narkoba, pertanyaan yang sama Pak. Mungkin itu dari saya, mediakabadan.com. Lebih dan kurangnya saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, izin komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ya, perkenalkan saya Salih. Pertanyaan saya komandan, ini soal banyaknya kasus yang disebutkan tadi. Saya rasa dari tahun 2022 hingga tahun 2023 ini kasus yang paling besar yang kita tangani adalah soal stimulan game Pak. Selain itu Pak, apakah
kemudian di tahun 2023 ini kita tidak bisa menemukan persoalan-persoalan di masyarakat seperti yang dikatakan Pak Sakaria tadi, bahwa banyak kasus di masyarakat yang kemudian berdampak mulai dari pemerintahan sampai ke masyarakat itu sendiri, soal bagaimana penanganan kasus-kasus korupsi Pak. Nah, ini harapan masyarakat bahwa Mamasa ini bisa lebih baik ke depan. Nah, kemudian transparansi dari Polres sendiri itu dalam penanganan kasus ini Pak, kenapa kurang disosialisasikan kepada masyarakat, dan terkesan Polres Mamasa ini sangat tertutup kepada khalayak atau publik. Kemudian apa langkah-langkah yang kemudian diambil Polres Mamasa untuk tahun 2024 ini Pak, sehingga kasus-kasus tersebut tidak terlalu meningkat seperti yang disebutkan tadi di tahun 2023. Mungkin itu Pak, terima kasih. Izin Pak, sedikit lagi dari Reskrim mungkin terkait kasus bunuh diri Pak. Kan di 2022 dan 2023 itu sangat banyak. Tadi belum disebutkan juga. Nah, jumlahnya di 2022 itu berapa dan 2023 berapa? Dan mungkin pendalamannya Polres sendiri kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Terima kasih Pak, saya rasa itu. Terima kasih. Jadi pertanyaan dari para wartawan ada beberapa alasan yang saya tarik poin ya Pak. Yang pertama itu tadi rata-rata yang ditanyakan adalah kasus, maksudnya kasus, kemudian jumlah kasus pada tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang 2023, kemudian kasus kenapa bisa meningkat, kemudian kenapa juga bisa menurun Pak dari tahun ke tahun, kemudian kasus yang memang sedang istilahnya ramai atau kasus yang memang sedang menjadi sorotan publik seperti korupsi Pak. Korupsi itu kan istilahnya apa istilahnya tidak terdeteksi kan selain dari yang diungkap tadi, mungkin itu yang bisa saya tarik ya Pak dari persoalan kasusnya itu bagaimana penjelasannya, kemudian terupdate ya kan, bagaimana juga cara para kasat ini mengupdate kasus itu penanganannya kepada media pada saat itu perlu juga saya jelaskan kepada rekan-rekan itu. Mungkin itu saja Pak ya. Silakan siapa yang akan menjawab. Jadi mungkin atas dulu ya, karena sedikit pertanyaannya dari nanti Reskrim yang banyak. Ada dua pertanyaan untuk lantas, yaitu pertama bagaimana menekan kasus yang meningkat dari tahun ke tahun ini. Jadi kami di Satuan Lalu Lintas itu ada unit Kamsel yang saat ini aktif melaksanakan sosialisasi baik di jalan maupun di sekolah, dan ke depan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar itu sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk memasukkan kurikulum terkait pengetahuan lalu lintas di sekolah di tingkat SMA, yaitu di mata pelajaran PPKN, dan nantinya pasti kami juga di tingkat Polres untuk Kabupaten Mamasa akan melaksanakan hal yang sama untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam memasukkan pelajaran berlalu lintas ini ke dalam kurikulum di sekolah. Terus yang kedua tadi yaitu terkait penindakan personil di lapangan. Tentunya kami selalu mengingatkan anggota untuk melaksanakan penindakan penegakan hukum itu secara profesional. Mungkin masih ada rekan atau anggota kami yang melakukan tidak sesuai dengan aturan, dan itu sudah kami beri tindakan hukum juga untuk bagi personil yang melakukan tindakan di luar dari SOP yang sudah ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan rekan-rekan. Ya, saya akan jawab satu persatu yang dari Bung Wahyu dari TVRI. Jadi jumlah BB, minta maaf, berapa jumlah kasus dari 2022-2023? Jadi saya ingin sampaikan pada tahun 2022 itu kami mengungkapkan
11 laporan polisi dengan jumlah tersangka itu 22. Sedangkan pada tahun 2023 ini ada peningkatan yaitu 14 LP dengan tersangka 26. Jadi itu. Kemudian Pak dari Tribun Sumatera ya, dari 14 kasus berapa BB. Jadi dari 14 LP itu BB sabu-sabunya ada 7,95 gram. Itu sabu-sabu. Sedangkan untuk THD-nya, trihexyphenidyl yang biasa disebut juga dengan bojek di koplo itu jumlahnya 1926 butir yang kami sita. Jadi itu terjawab tadi dari Pak Kapusir dengan JJ. Terus dari sudut pandang apakah dari tahun sebelumnya meningkat? Dari tahun sebelumnya itu tadi pertama meningkat 3 LP dari sebelumnya dari 11. Jadi berikutnya hal-hal yang kami antisipasi untuk mengurangi tindak pidana narkotika. Jujur saya di masa ini yang lagi tren ini di kalangan anak muda itu THD, trihexyphenidyl dan daftar G. Itu yang banyak di kalangan anak muda, terutama anak SMA. Jadi kami dari Sat Narkoba dalam hal ini telah melakukan beberapa upaya. Yang pertama, kami membuat 2 kampung bebas narkoba, yaitu kampung desa Tondopakaru dengan desa Usango. Dan kemudian nanti ada kampung-kampung berikutnya akan kami bentuk. Dan kemudian kami telah beberapa sekolah yang kami lakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba. Karena saya bilang tadi, yang disasar sekarang obat-obat ini anak SMA sampai SMP. Jujur saja, mungkin rekan-rekan yang tahu, Pak Wahyu sudah tahu itu karena kenapa? Harganya yang begitu murah. Jadi dalam 3 biji yang dibungkus dengan aluminium foil itu harganya cuma 20.000. Dan jujur saja kami sampai saat ini masih agak kesulitan mengungkap sumber dan pabriknya ini di mana. Karena dari berapa yang kami ungkap itu mereka membeli secara online. Jadi begini, rekan-rekan. Jadi dia beli online. Jadi setiap saat itu sandinya berubah. Jadi ada dari 5 LP, sebenarnya dari 9 LP sabu-sabu dan 5 LP boje itu, dari kelima ini rata-rata mereka mengetahui itu dari lapas. Jadi ada yang kemarin dari Aralde dengan Mambi itu, dia dapat itu beli dari salah satu mantan narapidana yang keluar dari lapas. Jadi yang saya tanya yang setelah itu kami tangkap yang tepatnya beli, dia bilang, saya Pak tahu kodenya di belanja online itu dari lapas. Jadi setelah kami cek kode itu memang sudah hilang. Jadi mungkin 1-2 kali dia beli, setelah itu sudah tidak. Jadi tidak terang-terang dijual situ THD tidak. Jadi umpamanya dijual di situ sampo. Itu ada kodenya. Jadi ternyata sampo datang nanti itu THD. Jadi begitu mulusnya. Jadi dari 5 contoh LP ini macam-macam memang, dan paling banyak memang tadi anak SMA yang konsumsi itu. Saya rasa itu mungkin ada tambahan bisa dilanjutkan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan. Oke, saya coba menjawab satu persatu pertanyaan dari rekan-rekan. Yang pertama dari saudara saya Wahyu. Jumlah kasus yang diselesaikan apakah ada peningkatan dari 2022 dan 2023? Jadi perlu saya jelaskan di sini bahwa untuk jumlah kasus di 2022 di Polres Mamase menangani 99 laporan atau kasus. Ada 8 kasus yang sempat menyeberang di tahun 2023 dan penyelesaiannya sudah 100%, itu sudah kami selesaikan di 2023. Sedangkan untuk di tahun 2023 kami menangani kasus sebanyak 87%. Jadi bukan dibilang bahwa 72 kasus telah kami selesaikan, sementara sisanya yakni 15 kasus itu kami tidak lanjutkan proses hukum. Jadi proses hukum tetap jalan.
hanya karena laporan yang kami terima kemarin mungkin kebanyakan di bulan Desember. Jadi mungkin kebanyakan di bulan Desember seperti kasus yang ada di depan salah seorang tersangkanya di sini, yang percobaan pemerkosaan di Tabang sana. Terus ada kasus penipuan 2. Jadi itu semua masih dalam tahap lidik. Itu masih semua dalam tahap lidik. Sementara salah satu kasus yang di depan kami ini itu sudah tahap penyidikan. Jadi berkas tahap pertama, berkas perkara sudah kami kirim ke kejaksaan. Kami sedang menunggu balasan apakah sudah P21 nantinya atau tidak. Terus yang pertanyaan berikutnya, kasus yang menonjol kasus apa saja? Jadi sesuai data yang kami pegang di sini, untuk Polres Mamasa menangani kasus yang menonjol kalau dari data itu penipuan sebanyak 21, penganiayaan sebanyak 25, penipuan sebanyak 21 kasus. Terus yang ketiga kasus pencurian sebanyak 11. Jadi satu barometer, satu tolak ukur kami di sini bahwa sebanyak 11 kasus pencurian di Mamasa, hampir secara keseluruhan oleh kami Satreskrim Polres Mamasa berhasil mengungkap, dan mungkin teman-teman dari media monitor karena setiap ada pengungkapan kasus tersebut kami selalu menghubungi. Terus berikut pertanyaan selanjutnya mengenai kasus bunuh diri dan langkah-langkah apa yang dilakukan. Jadi sesuai data yang kami pegang di sini, untuk tahun 2023 ini kasus bunuh diri itu ada 5 kasus, sedangkan untuk penemuan mayat yang akhirnya diyakini berdasarkan hasil interogasi terus keterangan saksi-saksi bahwa yang bersangkutan meninggal karena sakitnya dia. Jadi dia tinggal seorang diri, yang kejadian di Semarang kemarin. Terus langkah-langkah apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh Polres Mamasa untuk mengantisipasi bagaimana untuk meredam kasus bunuh diri yang terjadi di Mamasa? Ini sementara kami coba mencari solusi. Mungkin ke depannya kami akan memperhitungkan langkah-langkah apa yang akan kami lakukan. Terus untuk dari saudara kami Fadli tadi menyebutkan ada 13 kasus yang tidak selesai, apa alasannya? Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa sebanyak 72 kasus, yang tersisa kasus sekarang itu ada 15 kasus. Itu 2 masih 13 tahap penyelidikan, 2 sudah penyidikan, salah satunya yang tersangka sudah ada di atas ini. Terus untuk saudara kami Zakaria, apakah sejauh ini tidak ada tindak pidana korupsi yang diselesaikan? Jadi satu alasan yang dasar yang bisa kami berikan bahwa untuk penanganan atau proses hukum mengenai tindak pidana korupsi itu sebenarnya tidak memakan waktu yang sangat singkat. Jadi ada tahapan-tahapan, termasuk mengetahui berapa kerugian negara, sampai penetapan tersangka, sampai mengirim berkas yang akhirnya dinyatakan P21 nantinya oleh JPU. Itu membutuhkan proses. Jadi perlu diketahui bahwa untuk kasus korupsi bantuan stimulan kemarin terakhir oleh penyidik melengkapi kekurangan, ada P18, P19 dari jaksa itu kami sudah lengkapi dan kami sudah mengirim kembali berkas perkara. Jadi kemungkinan ketika tidak ada kekurangan lagi, kami akan menerima surat pemberitahuan bahwa kasus korupsi yang melibatkan 3 orang tersangka itu dinyatakan lengkap sebelum akhirnya kami melakukan tahap 2, yakni pengiriman tersangka dan barang bukti. Terus untuk saudara kami Saudi, sama yang kasus stimulan tadi. Jadi perkembangan kasus itu saya sudah jelaskan bahwa berkas setelah penyidik setelah melengkapi P18, P19 dari jaksa, saat ini berkas sudah dikembalikan ke JPU kembali. Apakah Polres tidak dapat menemukan kasus korupsi lainnya? Jadi saat ini di unit Tipikor ada beberapa penerima aduan. Sebelum akhirnya kami tingkatkan ke laporan informasi atau laporan polisi nantinya, itu perlu dikaji kembali, itu perlu dilakukan penyelidikan kembali. Jadi di sini tidak ada batasan, tidak ada dibilang tidak transparansi nantinya. Jadi ketika laporan tersebut sudah berbentuk
produk EI atau LP nantinya kami secepatnya akan menghubungi rekan-rekan 9 untuk melakukan rilis kembali. Jadi tidak ada batasan bahwa kami di Polres Mamasa, khususnya kami Satreskrim, khususnya kami di Tipikor, tidak transparansi kepada teman-teman media. Kami pasti wartawan, apalagi untuk kebaikan kabupaten kita ini, wilayah kita ini. Mungkin itu saja. Sedikit tambahan terlupakan tadi. Untuk penanganan kasus pencabulan anak di bawah umur dengan pokoknya pencabulan pada umumnya untuk tahun ini, apakah meningkat dari sebelumnya dan berapa kasus pencabulan di bawah anak di bawah umur? Oke, saya jawab sama-sama saja. Saudara saya sudah bahwa dengan melihat grafik atau skema ataupun hasil rekapan kami untuk kasus pelecehan di bawah umur tahun ini ada 2. Untuk kasus pemerkosaan ada 2. Untuk kasus KDRT itu ada 1. Jadi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun ini mengalami penurunan. Perlu kami beri catatan sedikit bahwa oleh kami Satreskrim Polres Mamasa melakukan suatu hal yang inovatif, memberikan semacam gambaran, memberikan semacam pelajaran kepada kanitres kami di jajaran, sehingga oleh kanitreskrim jajaran, polsek jajaran itu langsung melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui bantuan Babin Kamtibmas. Mungkin saja. Terkait dengan kasus stimulan kemarin, terus terang kami juga media menjadi sorotan masyarakat dengan adanya yang kemarin yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Pak Pasampuan, itu bisa keluar. Kemarin dia bisa keluar sehingga disorot oleh masyarakat, sehingga kami juga menjadi bulan-bulan masyarakat kenapa bisa lolos itu orang. Bagaimana sebenarnya kinerja Polres, kami juga ingin menaikkan berita ini Pak, tapi kami tidak ini. Terima kasih Pak Kandor. Oke, terima kasih, saya langsung jawab saja. Jadi mekanisme penyidikan yang kami lakukan itu kan semua prosedur, saudara saya sekalian, itu prosedur. Jadi keberadaan salah seorang tersangka kemarin yang diduga adalah tersangka kasus korupsi itu berada di luar. Jadi itu memang beliau sempat mengajukan penangguhan penasihat hukum beliau mengajukan penangguhan penahanan. Jadi setelah kami dari penyidik mempertimbangkan terpenuhinya syarat subjektif dan objektif, terus ada hal yang menjadi dasar, yakni bahwa salah seorang tersangka tersebut menderita penyakit bawaan, penyakit akut, sehingga dasar tersebut. Tetapi setelah adanya kejadian, setelah akhirnya kami di penyidik menganggap bahwa tersangka tersebut ternyata tidak kooperatif, akhirnya kami melakukan langkah yang lebih lagi seperti saat sekarang yang saudara-saudara saksikan. Kami kembali melakukan penahanan terhadap tersangka itu. Terima kasih. Jadi terima kasih banyak rekan-rekan. Mungkin misalnya jelas sudah dari perwakilan 8 rekan-rekan media terkait dengan pertanyaan yang diajukan pada 3 fungsi yang ada di Polres Mamasa, dari Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, dan Kasat Lantas. Saya rasa semua sudah jelas. Untuk mempersingkat waktu, karena kita habis ini masih ada 2 kegiatan. Pertama, untuk upacara kenaikan rapor atau kenaikan pangkat bagi anggota yang dilanjutkan lagi. Berikutnya apel siaga untuk persiapan pengamanan pelepasan tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.